Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita ketemu di KB Podcast. Kita bicara. Kita bicara. Let's Halo, go. Hai, saya hai. Gugus. Ya, KB listener. Panggil Gugus atau Ganyong nggak apa-apa. Siap. Saya Lala dan Ganyong akan membahas isu-isu yang sedang marak di masyarakat dengan pendekatan komunikasi berbasis coaching. Nah, ini adalah edisi perdana nih ya, Bro Ganyong nih ya. Perdana ya. Nah, ini perdana. Terus ini di kita bicara, ini kita mau ngomongin apa hari ini nih? Ngomongin yang apa ya? Yang seru apa nih? Dah, yang paling simpel nih, kita mau sambilkan ini karena berbasis coaching, kita ngomongin sampah deh. Sampah. Soalnya boleh, gini. Boleh. Gue tuh kemarin ada baca nih di kakak kelas kita di Facebook. Dia bilang anaknya ini udah lulus gitu ya, nilainya juga bagus. Terus milihnya tuh ternyata industri yang daur ulang sampah. Jadi kerjanya di situ gitu. Dari tulisan itu sebetulnya ada nyesnya gitu. Aduh, kok anak gue ngurusin sampah ya gitu ya. Tapi kalau menurut gue keren banget loh. Ini gue tadi pagi. Kerennya gimana nih menurut pandangan Mbak Lala nih? Kerennya kayak gimana nih? Kalau dari sudut pandang Mbak Lala nih. Nih kita tuh memang lagi ada tantangan kan di di persampahan nih kalau secara kita memaknai arti kata sampah gitu ya. Sampah nih sesuatu kan memang udah di throwback ya, udah dibuang kayaknya nggak berguna gitu. Tapi jadinya memang akhirnya betul-betul kalau di kita tuh ya, jadi kalau dalam itu tuh masalah banget gitu ya. Ini tantangan buat negeri kita nih. Dari TPS, tempat pembuangan sampah sementara, ke TPA, itu masih pada amburadul nih, berantakan. Jadi akhirnya kita jadi numpuk sampah yang tidak bisa diolah, nggak bisa apa-apain gitu selain menggunung gitu ya. Sekarang coba TPA Bantar Gebang. Case-nya gimana tuh? Udah bingung mau taruh sampah di mana. Oh, itu udah parah, itu udah kayak gunung itu. Itu dia. Tadi pagi aja gue lihat ya, gue sarapan pagi tuh soto mie. Makanya tadi agak telat. Soto Bogor. Soto mie Bogor gitu ya. Soto yang Mangotai. Yang deket rumah lah lo. Kalau tempat lo jauhan lagi gue. Nah, itu ada satu keluarga juga gitu ya, ketika lagi makan nyuapin anaknya nih ya, jadi anaknya masih kecil, jadi dia abis ngelapin tuh mukanya si babynya anaknya, ini tisunya buang ke belakang. Wow. Nah ini nih, jadi kalau kita ngomongin sampah, kita ulang yuk di dalam diri kita nih, sampah ini akan bisa sangat tertib kalau kitanya mau juga memaknai cara buang sampahnya. Nah itu yang jadi masalah itu di jurusan itu dipelajarin nggak tentang hal-hal apa namanya adab buang sampah seperti itu. Jurusan apa? Kampung Melayu Blok F. Bukan yang tadi Mbak Lala bilang tuh, yang kuliahnya jurusan buat pengolah sampah gitu loh. Oh, dia ya kan? Bukan kuliah jurusan ini, tapi dia bekerjanya tuh mendaur ulang sampah gitu ya. Nah, gue tuh sempat ikut satu proyek ini ya, proyek pemerintahan. Terus ada expert gitu ya, expertise ini salah satunya adalah di persampahan. Itu Waste for Change tuh. Wah, itu anak foundernya lulusan ITB, gue salut deh ya, namanya Mas Anu gitu. Terus gue sempet nih akhirnya ngikutin bagaimana perjuangan para pengolah sampah.
emang kitanya nih sebagai masyarakat emang perlu bantu banget. Nah, gue tanya sama lo deh. Ya lo jangan ngomong pastilah nih. Ya iya pasti. Pasti mau ditanya kelakuan gue nih gimana tentang apa? Pengakuan sampah gimana? Nah, nih pasti lo kalau gue ceritain nggak percaya kan? Ayo coba lo ceritain dulu deh. Bener ini. Ini bener kalau gue makan permen aja nih, kalau misalkan mau naik apa pagi-pagi kemana bawa mobil atau naik bis gitu, itu bungkusnya itu gue kantongin dulu. Wih, mantap. Nggak percaya kan lo? Ya udah gue percaya kok, gue percaya. Ini beneran. Malah, terus abis itu dicuci, sampahnya juga masih di kantong ya? Bukan, kalau ada ketemu tempat sampah ya dibuang ke situ gitu. Waduh, mantap. Senyum dong kalau gitu, Pak. Senyum dong kalau gitu. Kayak ngerokok tuh kadang-kadang gua kalau nggak ada ini gua apa namanya? Gua permen. Gua taruh ini kirain salah. Kalau nggak cari ya walaupun jauh tempat sampah samperin. Gitu. Nah, iya. Kalau kayak gitu gue udah nerapin udah lama sih dari zaman masih sekolah gue udah kayak. Di sekolahnya yang gimana nih? SD, SMP, SMA atau kuliah? STM. STM. Wah, ini berarti cukup lama ya. Terus apa nih yang bikin lo ya? Kalau gue sih masalah kebersihan, aduh. Wah, luar biasa ya. Kan itu juga ada ininya hadisnya. Yeah. Mantap. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya. Ya iyalah. Nah, penerapannya kayak iya. Ini yang menarik nih ya. Nah, oke. Yang menarik nih. Nah, sekarang gue balik tanya, lo kayak gitu nggak? Wah, gue banget. Cuman banget, gue taruh di tas biasanya ya. Tapi memang jadinya lupa. Suka tas gue tahu-tahu mau pergi. Ini tas isinya apa aja ya? Ada bungkus permen. Nah, itu yang memang mesti tertib. Tapi gue tuh udah dari 6 bulanan ini ya, gue memisahin sampah plastik, kardus gitu ya, dari sampah rumah tangga gitu ya. Nah, yang nge-trigger lu untuk nyimpen sampah dulu sampai ketemu tempat sampah baru lo buang tuh apa tuh, Gus? Apa ya? Ya kesadaran sendiri sih sebenarnya ya. Emang ya tadi yang gue bilang itu kan emang di apa namanya di ajaran agama kan ada ya. Walaupun kesannya sih sepele, cuman apa ya? Ya inilah mindsetnya orang Indonesia itu masih kebanyakan begitu, buang sampah tuh seenaknya gitu kan. Kalau gue mikirnya nggak begitu. Kalau ya emang kebersihan itu mencerminkan inian kita kan, pribadi kita. Kan begitu. Mantap. Kalau menurut gua. Nah, menurut lo nih, kira-kira kalau lo mau mau dikasih kesempatan untuk mensosialisasikan buang sampah pada tempatnya, lo akan ngomong apa tuh, Gus? Ngomong apa ya? Bingung juga sih masalahnya. Nih pengalaman pribadi, jangankan ke orang lain nih. Gue ke istri sendiri aja. Ini kadang-kadang sembarangan juga tuh dia nih. Habis minum aqua gitu kan. Kalau gue tuh biasanya gue pegang dulu apa gimana. Apa namanya ada tempat sampah baru gue buang kan gitu. Nah kalau istri gue nih langsung lirik-lirik lagi lewat kayak kalau lagi jalan kemana gitu kan, saya bilang kalau habis minum tuh simpan dulu botolnya, apa diselipin di pintu mobil dulu kayak ntar ketemu tempat sampah baru buang gitu kan. Kalau dia kagak nih, main buang aja tuh di tempat parkiran apa gimana, aduh, udah dibilangin tetap aja. Itu salah, ya itu tantangan juga tuh. Tapi kalau mau ngomong apa ya? Ya paling kalau umumnya kan, jangan buang sampah sembarangan kan gitu kan. Paling cuma sekedar gitu doang. Cuma kalau lebih keras kan
bisa jadi ribut kalau ini kan repot juga gitu loh. Iya, ini KB listeners nih memang ya dilema nih ya. Antara kita mau menularkan cara kita melihat sampah dengan apa yang memang sudah biasa dilakukan di sekitar kita. Tapi bener loh tadi ya Bro Gus nih atau lo enaknya dipanggil Gugus aja ya. Gue kalau ganyong ntar kayaknya mau nimpuk aja ganyang gitu. Nah, itu bener loh. Gue sendiri tuh 6 bulanan ya, 6 bulan udah mau jalan 7 gitu. Gue pisah nih sampah plastik, kardus gitu sama sampah rumah tangga lainnya gitu. Yang kotor gitu tuh gue pisahin. Tapi emang nggak mudah gitu. Sama kayak lo gitu. Anak-anak gue gitu masih suka nggak tertib gitu. Dan awalnya emang gemes banget gitu ya. Duh, kok udah dicontohin nggak ini ya gitu. But sudah, yang penting kita memang mencoba menjadi role model. Nah, ini buat KB listener. Nah, tapi ya. Lucunya gini nih Bu, nih kalau pengalaman pribadi gue ya, kalau kita ngelakuin kayak begitu tuh, dilihatnya kayak aneh gitu. Nggak umum gitu loh. Ya kan kalau nah repotnya di situ tuh. Kalau emang mindsetnya orang-orang kita tuh buang sampah sembarangan tuh udah biasa gitu loh. Nah, ayo kita memang harus jadi arus yang berbeda ya. Sama deh ketika di Kabah muternya kan bukan ke kanan ya, tapi ke kiri karena melawan arus gitu. Nah, untuk KB listener nih, kita bicara. Nah ya, yuk, ayo ini sampah nih jadi tantangan banget loh. Kalau kita tidak mencoba untuk melihat bahwa kita harus buang sampah di tempat yang benar gitu, atau kita tidak membuangnya sembarangan, itu apa jadinya nih nanti? Apa jadinya nih tanah Indonesia kita gitu? Soalnya ada yang gini, berpikiran gini, Gus. Gue buangnya bukan di tempat gue ini. Nah, tahu-tahu buka jendela, cepat main buang gitu kan. Dan itu gue temuin banyak banget begitu. Nih ada apa? Salah satu yang yang kalau menurut gua disayangin juga tuh bukan di lingkungan kita aja, malah di tempat-tempat kayak wisata, sampai di gunung pun. Oh iya. Ibu pernah naik gunung nggak? Pernah. Naik gunung nggak? Pernah dong. Papandayan. Cari yang aman. Papandayan mau bukan gunung. Ya kan gue cari yang aman. Itu gunung meletus demi kan jadinya nggak tinggi. Gunung dong, masuk gunung Papandayan enak aja loh. Di gunung aja itu, aduh orang kayak apa yang buka tenda, terus apa namanya gelar buat logistik gitu kan. Itu kadang-kadang ya sampahnya ditinggal aja begitu. Kontradiksi nggak menurut lo? Wah iya loh namanya. Kontradiksi kalau yang biasanya yang begitu cuma apa ya? Istilahnya kalau di tempat gue tuh rem pakem. Kalau rem pakem nggak? Remnya langsung cet gitu. Gimana tuh? Rem pakem itu ada singkatan itu kalau di tempat gue, remaja pencinta camping. Ya tapi kan nggak apa-apa, remaja pecinta camping nggak apa-apa, cuman itu banyak kan mereka bilang pecinta alam juga gitu loh, pecinta alam, kepengen lihat itu ini dia, gitu. Cintanya camping tengah nih, enggak begitu. Jadi nih, saya pernah ke ini nggak pernah ke apa namanya Hutan Raya Bandung tuh yang di itu kan ada air terjunnya tuh, cakep sebenarnya air terjun tuh. Wah bawahnya saya, waduh sayang banget itu. Juanda, Hutan Raya Juanda. Hutan Raya Juanda, belum pernah. Pernah ke sana belum pernah ya. Nah itu kalau itu enak, itu adem tuh tempat tuh, rindang gitu kan. Makin ke dalam tuh ada air terjun. Kalau itu di bawahnya sampah semua itu Bu, aduh, saya ngelihatnya miris juga itu. Iya. Ya aduh, hiks gitu ya. Iya, ya tapi gimana realitanya seperti itu kan?
Nah, yuk KB listener kita bicara. Yuk, nggak ada sih gitu ya, nggak ada memang tadi kata Bro Gus ya, Gugus bilang ada nggak sekolahnya yang ngajarin gitu? Nggak ada sih. It's about our mindset nih. Kita mau buang sampah di tempatnya atau kita jadi sampah nih kalau gitu. Karena kita yang menebar atau membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi masuk kategori sampah masyarakat yang kategori minimnya. Kenapa? Karena memang jadinya mencemari lingkungan, ya enggak? Jadinya kita tanpa sadar kita membuat lingkungan kita jadinya ya bermasalah dengan sampah. Yuk, coba kita pilah-pilah sampah. Kita coba tahan diri kita untuk membuang sampah sembarangan. Dan tadi nih, Gugus sudah sampein ada loh, ada dalam agama kita ya, semua agama saya rasa ya, gue rasa semua agama ya Gus ya, mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, sehingga salah satunya sampah itu. Ya, ini kita bahas ringan-ringan tapi benar-benar ini loh ya, benar-benar sentilan loh buat kita semua gitu ya. Coba sentilan-sentilun. Sentilan-sentilun. Ntar langsung yang punya program sentilan-sentilun. Siapa nih manggil-manggil gue? Kalau mindsetnya masih buang sampah sembarangan, kalau ada musim hujan terus banjir, nggak usah nyala-nyalain ini pemprov lah apalah. Nah, dari kita sendiri sembarangan kan gitu. Yes, kalau sedikit-sedikit dibuang sembarangan, lama-lama kan menjadi bukit kan begitu. Sampah juga begitu. Iya kan, sampah juga begitu. Buang bungkus permen kecil. Cuman kalau 10 juta orang kayak begitu semua. Iya, dan kita 250 juta loh, rakyat Indonesia. Nah, ini yang sudah jadi parents ya, yuk kita juga mencoba mengubah gitu ya mindset dari generasi berikutnya untuk sadar tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Sekedar ya kayak tadi pagi loh, benar-benar real tadi pagi. Ngelap-ngelap atau buang tisunya langsung di bawah gitu ya. Sementara itu tempat makan gitu. Kadang ke bawah sama yang ini ya, pikirnya mungkin nanti dibersihin sama abangnya gitu ya, yang punya tukang sotonya gitu. Tapi kan lebih enak ya kalau kita sudah memastikan sampah yang kita buang itu sudah pada tempatnya gitu ya. Taruh aja di piringnya. Jadi memang si tukang sotonya buangnya juga nggak susah tuh, membantu. Ya kalau nggak kita, siapa lagi ya nggak? Bu. Ini satu lagi nih pengalaman pribadi saya nih, kalau makan tadi kan dicontohin sama Mbak Lala nih, makan di tempat orang gitu ya, tuh. Kadang-kadang saya tuh sampahnya itu saya kumpulin di satu tempat di piring yang lain gitu loh. Jadi yang pedagangnya itu tinggal buang sampahnya enak gitu, nggak aut-autan. Itu saya seperti itu juga kalau makan di warung-warung pinggir jalan. Kelihatannya sepele kan? Iya, kelihatannya benar. Gue setuju nih. Ya, KB listener ini kelihatannya sepele gitu. Tapi gue ngelakuin kayak begitu. Iya, coba deh perhatiin deh gitu ya. Jadi KB listener, gimana sih cara kita men-treat sampah gitu ya? Kayaknya sederhana nih tadi kata Bro Gus ya. Ya sederhana ya gitu. Tapi benar melakukan. Masalahnya di sini. Masalahnya di sini kalau ngelakuin kayak begitu aneh. Ya. Itu yang jadi. Yuk kalau gitu ya oke. Jadi sekali lagi kita ubah mindset ya, cara berpikir kita tentang sampah. Kita bisa kok jadi bagian terkecil untuk menjaga kelestarian di lingkungan kita dengan menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tahan gitu ya. Nih, Bro Gus juga sampai nyimpen gitu ya, bungkus permen sekecil itu. Jadi jangan lihat
kecil gitu ya, buang aja nanti juga terbawa angin gitu. Tapi bayangin kalau semuanya berpikir begitu dengan 240 juta rakyat Indonesia yang ada gitu, tua dan muda, miskin dan kaya, walah apa jadinya? Jomblo dan berpasangan. Jomblo dan non jomblo. Oke. Repot ya. Yes, repot banget gitu ya. Jadi ya itu ya, sederhana sekali sebetulnya cara kita bisa untuk membantu lingkungan, dan boleh jadi ya lebih baik tuh kita betul-betul inisiasi dari diri kita sendiri menjadi role model daripada kita memang mencoba meworo-worokan. Karena saya juga pernah nemuin nih Gus, jadi gue juga pernah bersama dengan pecinta-pecinta lingkungan, ternyata ketika makan mereka tidak menghabiskan makanan juga, itu juga sampah loh. Jadi namanya food waste ya. Nah, jadi memang harus diingatkan. Jadi waktu itu gue juga langsung bilang, kita nih lagi dalam proyek ini loh, menjaga lingkungan gitu ya. Sampah ini makanan siapa yang pesan? Ayo dihabisin. Sesederhana itu juga loh. Kita harus saling mengingatkan ya. Walaupun tadi sempat disampaikan Gugus ya, nggak mudah ya kita untuk mengingatkan. Wah, gitu. Nggak mudah Mbak Lala. Walaupun dari lingkungan kita internal nih, lingkungan kita sendiri, tapi never give up ya. Yuk kita buang sampah di tempatnya. Oke, it's already 20 menit kita berbincang-bincang tentang sampah. Cara sederhana 20 menit ya sampah doang ya. Kita ngomongin sampah doang. Oke. Ya, sampai bertemu lagi di KB Podcast. Kita bicara. Sampai ketemu. Bye-bye. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.